Oke ya, Gitu. nggak apa-apa. Bapak ini gimana Ngobrol sih? aja. Ya jadi saya bilang begitu gitu Iya, kan. enak. Kalau orang saya waktu di interview tuh, kamu ngapain sih ngambil buang-buang waktu gitu. Maksudnya nggak ada kerjaan gitu. Kedepannya mas. Ya karena nggak ada kerjaan menurut saya, karena mungkin sebagian orang tidak melihat apa yang akan saya lihat ke depan gitu. Iya, Iya, tanda betul. itu. Contohnya saya bilang, contohnya sekarang nanti 20 tahun lagi isu lingkungan tuh tinggi. Iya. Ya, karena Makanya saya ngambil ilmu lingkungan. Contoh sekarang banyak bisnis-bisnis sekarang yang dulu berdirinya tanpa analisa lingkungan, sekarang perpanjang kan nggak bisa, Pak. Iya. Iya, betul. Dan auditor lingkungannya kan nggak banyak. Nggak ada. Nah, menurut Bapak auditor lingkungan hanya cukup orang lingkungan? Nggak bisa. Harus ngerti orang keuangan juga harusnya. Harus mengerti aspek hukum juga kan. Apa itu? Makanya di dosen di lingkungan tuh kebanyakan orang-orang, kalau di Unila tuh kebanyakan dosen-dosen yang di magister hukum. Karena kan aturan main di lingkungan. Iya. Jadi hal-hal semacam itu menurut saya yang saya turunkan ke mahasiswa. Makanya saya selama kuliah bikin lembaga riset tuh. Oh iya. Riset Indonesia LRI. Sekarang lebih banyak membantu orang-orang tugas akhir untuk berkaitan dengan data keuangan. Iya, baik. Tapi sebenarnya bukan lembaga riset, bukan sebatas itu. Iya, luas memang. Ya, karena di izinnya, di SIUP-nya itu ada kurang lebih 19 bidang riset, Pak. Oh, semua. Termasuk ya. lingkungan, hukum, sosial, keagamaan. Nah, itu Kenapa? saya Karena rasa. nanti itu mau jadi saya kayak orang bapak-bapak Data ini punya mining. ekspertise beda-beda. Iya. Kita gabung di sana gitu. Ya, data mining Iya. bisa jadi data mining. Usaha. Ya, terus ujungnya nanti pasti bikin jurnal ilmiah sih. Setelah saya lulus fokus ke Luar sana. biasa ya. Pak Ing kan ahli data mining. Nah, ini ngumpulin di data mining bisa Saya, pakai Pak Ing gitu. saya cuma satu bidang aja, dia banyak bidang. Dia banyak bidang. Luar Dari biasa. hukum dia punya, lingkungan dia punya, auditor dia punya, Memang kedepannya reputasi gitu, juga Mas. Saya punya. juga setuju kayak gitu. Iya. Saya suka juga gitu. Setuju. Jadi gini, kalau saya bilang ke saya anak-anak sih, kalau kalian Iya. tidak tertarik menjadi seorang dosen, Apa? Lembaga riset. iya, kalau tidak tertarik menjadi dosen, kalau kalian mau ngambil kuliah lanjutan, mendingan disilang ilmunya. Misalnya dari S1 ngambil MH, dari S1 akuntansi ngambil MH, S2-nya. S1 akuntansi ngambil MIT. Kan Pak, saya kan nggak bisa programming, kan ada data analis. Sekarang kan data analitik. Sekarang mau mata kuliah kan kayak Trisakti bikin nih, data analitik for accounting. Berarti udah jadi itu mata kuliah, Pak. Oh. Saya ngajar itu sekarang. Berarti kan itu ada kaitan dengan IT, Pak. Data analitik itu. Iya, betul. Nggak beda dengan statistik gitu. Iya. Nah, karena isu big data ini kan sudah sangat Iya. ini kan. Nah, itu yang harus Big data. sekarang. Nah, jadi saya bilang karena kita masih ada istilah linearitas. Oh. Maka kalau mau jadi dosen S1 akuntansi, S2-nya akuntansi kan. Iya. Linearitas saja harus gitu. Ya, tapi ingat linearitas itu di masa depan harus dihapuskan itu. Nah itu ya. Tapi memang nggak. Iya, seharusnya. Emang linearitas itu oke lah ya, tapi kedepannya seharusnya jangan itu aja gitu, memang betul. Jadi semua itu harus Harus dapet. minimal memahami gitu. Iya, memahami. Sekarang gini, kayak orang accounting aja, auditor, nggak ngerti aspek hukum, Ya, gimana iya. ceritanya? Nanti bisa Dia jadi baca kendala. dia baca perikatan, jangan sampai nanti perikatan sama perjanjian Ya, justru, justru- perikatan sama perjanjian sama dia sama aja, padahal perikatan sama perjanjian kan beda. Iya. Nah kan, ya itu yang harus ngerti di aspek hukumnya, sehingga dia bisa membaca, oh ini ada loh nanti resiko ke depan Nah, dari iya. tulisan ini gitu. Itu yang sekarang saya di beberapa perusahaan diminta untuk kalau ada, Pak ini ada perjanjian, Bapak bantu dong analisis dari sisi impact uangnya ada nggak Iya. nanti dari perjanjian ini gitu, klaim yang tidak terlihat. Nanti kan dia harus ngerti aspek hukum, Pak. Walaupun kita di akuntansi ada belajar aspek hukum, Iya. cuman Tapi ini di akuntansi kan tidak sedalam kalau dia mengambil bidangnya kan. Iya. Iya, betul. Terus satu juga masalah IT. Sekarang coba semua risk based audit IT semua. IT. IT. Menggunakan general audit software. Semua kampus sekarang berlomba-lomba untuk membuat lab yang berbasis IT. Dengan adanya Atlas salah satunya kan. Sekarang Atlas semua itu. Atlas. Padahal Atlas itu kan cuma tools untuk kita Betul kerja, aja. bukan software data analitik kan. Iya. Betul saja. Nah, berarti kan ada kemampuan IT yang diharapkan. Iya di situ. Nah, makanya menurut saya, tapi memang tidak semua orang punya kesempatan atau kemampuan mengambil banyak bidang ilmu karena effortnya tinggi memang. Iya. Ya kan? Karena dalam satu bidang saja kadang keteter gitu. Iya, betul. Keteter maksudnya S1 akuntansi, S2 akuntansi itu keteter gitu. Ya kan? Nah, kembali lagi ke tujuan orang sekolah sebenarnya. Kalau sekolah nambah gelar ya enggak ini. Itu tadi yang enak. Kalau saya ya enak aja. Enak aja kalau saya. Saya gitu. MCom itu bikin perusahaan IT, Pak. Perusahaan IT saya buat dari tesis saya itu dijadikan produk yang saya jual.
Sampai hari ini saya bekerja setiap hari mengerjakan IT bagi waktu kan. Terus kalau accounting saya dari 2007 bekerja di kantor akuntan publik sampai hari ini saya nggak stop Pak. Jadi saya kerja itu. Jadi jangan ditinggalin, nanti hilang dia. Iya. Ya, nah kemudian di bidang di bidang IT sampai sekarang. Maka saya tambah juga sekarang di bidang digital marketing kan, ngambil sertifikasi digital marketing. Itu kan dekat dengan IT Iya. sebenarnya. Ya udah pasti. Emang kalau si SEO itu dilakukan ya banyakkan mekanisme IT. Ya. Nah jadi saya melihat itu ya adalah pada kesempatan waktu masih ada alhamdulillah dikasih rezeki gitu karena semua saya bayar sendiri kan. Oh iya. Luar biasa. Nah kemudian Aktif sana sini tuh. Duit ada selalu. Dia sendirinya itu. karena Luar biasa. karena nih. begini Pak, misalkan sekarang begini kampus yang mungkin di Malahayati sendiri mengalami itu. Kampus itu menginginkan dosennya selalu di dalam kampus. Iya. Tapi di sisi lain dia mengharapkan dosennya punya banyak pengalaman. Ya, kan repot. Gimana ceritanya? Ya iya nggak bisa lah. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Harusnya kampus itu Membebaskan. kalau untuk jajaran tertentu, misalkan level sekjur gitu ya, Ya ke prodi. Ya. itu boleh. Itu Struktural, harusnya oke. harus tetap karena dia pelayanan. Kalau Tapi dosen harus harus dosen berkembang. harusnya tidak. Harus berkembang. Dosen itu harusnya datang ke kampus di saat dia mengajar, di saat dia mentoring mahasiswa, sisanya harusnya dia affiliate di luar sesuai dengan apa yang dia ajar. Iya. Kalau dia ngajar audit, dia harus affiliate ke kantor publik, Pak. Kalau dia ngajar pajak, dia harus affiliate ke kantor konsultan pajak, Pak. Kalau dia accounting service, dia affiliate ke KJA harusnya. Nah kalau enggak, nanti dia menceritakan pada mahasiswa apa? Nggak pernah lihat kok. Nanti malah dia menggambarkan sebuah gajah, itu dari sebuah gambar. Pas di lapangan kelihatan gajah albino Bingung lagi kan. ada loh gajah itu warnanya putih loh katanya karena di gambar nggak ada gitu atau malah aja bukan masalah itu kan masalah yang lain gitu. Nah itu yang menurut saya nanti dia ketemunya misalkan ketemunya badak gitu ya ketemunya badak gitu ya kan tapi dia nggak bisa lihat utuh dia bisa bilang gajah atau dia ketemu kudanil gitu ya dia nggak lihat utuh kepala karena dia tahu gajah itu punya belalai tapi dia belum ada belalainya. Nah itu yang menurut saya perlu sekarang kita kalau saya sih pelan-pelan aja kalau dipanggil ke kampus saya kasih pemikiran seperti itu. Iya. Ya betul. Ya seperti Malahayati misalkan. Malahayati kan banyak unit bisnis toh. Oh iya. Harusnya Malahayati punya konsultan di dalam sendiri yang dimana mengkaryakan mahasiswa yang mengerjakan itu tapi secara profitable gitu bukan secara Iya betul. pro bono gitu. Kalau pro bono orang nggak mau ngerjain Iya, Pak. iya. Dosen ditambah kerjaan, ya ngapain gitu. Tapi jadi profesional, toh ke orang lain juga bayar kan? Iya, sama aja. Kenapa nggak di dalam bikin Bayar konsultan, aja. mengurusi semua unit bisnisnya, kampus bayar ke sana, mahasiswa pokok utama menjadi yang kerja sehingga mereka praktek, didampingin dosen sebagai ekspornya. Iya. Itu baru dalam aja dari unit bisnis Malahayati itu banyak. Apalagi kalau bisa dibawa keluar, mengerjakan dari sekitar usaha sekitar UMKM sekitar. Kalau tidak berbayar bisa dijadikan PKM. Kalau UMKM tidak berbayar, misalkan menyusun laporan keuangan bisa jadi PKM. Yang berbayar nggak kayak PKM. Ide itu juga sudah pernah saya sampaikan ke Malahayati, bahkan proposal sudah saya sampaikan kepada Pak Azli waktu itu. Oh. Tapi sampai hari ini terus Pak Azli bilang waktu Pak Kadafi menjadi rektor, dia bilang sudah sampai ke meja rektor, tapi kan nggak lanjut. Yang sibuk di dewan. Mungkin karena Sebelum itu belum. belum paham kali. Sekarang ini sibuk di dewan, Pak. Belum paham. Dan mungkin kalau menurut saya itu harus ada orang yang dibawa tingkat manajemen yang meyakinkan dan Ya. harus bisa merepresentasikan karena tidak terpikir juga banyak urusan kan. Nah Iya. akhirnya ya saya bilang harusnya dibikin di dalam kampus. Ya sudahlah saya bikin di luar saja. Tapi saya tarik anak-anak dalam kampus itu untuk keluar. Tapi kan benefit buat kampus nggak ada. Iya. Kecuali cuma MOU magang kan. Nggak bisa kampus bilang begini, kami kampus yang punya konsultan loh di dalam bisa bantu masyarakat yang dimana pengerjanya adalah anak-anak kami yang profesional. Nggak bisa. Iya. Dan itu ada beberapa kampus nggak perlu saya sebutin, saya bawa hanya A2L lah yang menyambut langsung. Pak Heri itu bilang, Pak Hidayat ayolah kita bikin MOU, nanti saya sediakan ruangan Bapak yang mana yang mau. Nah kita mau tangan MOU, COVID. Tapi saya sudah melihat itikat baik beliau bahwa Iya. contohnya Bapak mau yang mana ruangannya? Oh Pak saya mau ruangan itu. Oh itu jaminan mutu, nanti saya pindahkan kalau Bapak butuh ruangan itu. Sudah saya kirimin bagaimana bagi hasilnya. Kemudian COVID Pak, COVID. Tapi dengan itulah saya melihat bahwa kampusnya punya komitmen. Maka sejak itu saya punya komitmen semua anaknya yang datang sini saya terima. Iya. Kenapa? Karena kampusnya punya komitmen.
Padahal kalau kampusnya nggak terlalu sedikit mahasiswanya. Iya. Itu kan Nah, banget. iya. Seukuran Al-Hayati segitu gede Pak, kalau nggak ada ruangan masih bisa dibuat kok. Bisa ke ruangan yang 2 kali 10 kali 10 tanah Al-Hayati segitu luas untuk menjadi sebuah konsultan. Harusnya bisa menjadi sebuah the big konsultan di Lampung. Karena punya sumber daya mahasiswa. Dan kampus bisa membuat itu sebagai 3 semester itu. Di situ mahasiswanya. Urusannya keluar. Jadi bisa disinkronkan kebutuhan akademiknya itu dengan kebutuhan consultingnya. Bisa duduk bareng antara manajer consulting dengan manajemen kampus bagaimana menginlinekan report anak ini. Nah, hubungannya nanti dia keluar ke bisnis profesional untuk memberikan. Di Lampung ini Pak ada 130.000 UMKM. 2089 koperasi. Apa? Saya kumpulin datanya semua. Iya dia kan riset Pak, dia UMKM-nya dia Itu tahu. yang itu yang salut itu. Iya, auditor UMKM-nya dia. Makanya. Good bener kan? Makanya banyak kerjanya udah Nah, harusnya kan apakah cukup dihandle dengan orang resepnya enggak Pak? Di Lampung ini cuma 2 kantor publik. Adapun yang berkeliaran di Lampung ini adalah dari Jakarta. Kantor publik. Termasuk saya kan dari Jakarta. Nah, pertanyaannya bukan itu. Apakah semua UMKM itu layak untuk diperiksa? Tidak. Dia harus tidak ada laporan keuangan yang memadai. Maka itu objek dari anak-anak ini untuk membantu mereka. Iya. Nah, nanti yang tidak berbayar dikelompokkan tidak berbayar, jadikan PKM. PKM dosen sama mahasiswa. Iya betul. Kan agak lucu ya Pak, orang konting tapi PKM-nya menanam hidroponik. Itu kerjanya anak pertanian. Ngapain dosen-dosen akuntansi ngerjain itu? Kayak nggak ada kerjaan, padahal kerjaannya masih banyak. UMKM teriak minta dibantu nyusun laporan keuangan. Karena nggak tahu jalurnya kan. Nah, kalau kita buat basis data bisa dibuat, nanti UMKM udah settle minta laporan keuangan ya dicas. Uangnya dari mana? Uang untuk membayar si dosen yang ditugaskan di sana selain digaji dia atau orang profesional yang bekerja sama membayar anak-anaknya. Kampus apa? Kampus yang pertama dapat nama, yang kedua menyediakan fasilitas. Suruh aja mereka membayar listriknya. Atau kampus minta bagian bagi hasil. Tentu nggak begitu besar-besar kan, supaya itu bisa berjalan. Dan suruh mereka bayar listriknya. Nah, kalau kampus bisa mengadakan itu kayak Malahayati bisa membuat bangunan persis pinggir jalan karena Malahayati punya tanah begitu, itu lebih bagus lagi, lebih representatif. Di depan itu. Iya kan? Di depan itu. Bisa Unimal Consulting. Di lampu merah itu kan punya Malahayati. Lampu pramuka. Iya. Cuma tanah itu nggak tahu tuh membangun tadinya. Tuh, kasih masuk Pak Rektor itu. Bisa Unimal Consulting, the professional, the biggest consulting in Lampung. Tapi mahasiswanya akhir itu. Iya. Iya kan, kamu dinyatakan lulus kalau kamu selesai magang di situ 3 semester. Iya kan, kampus Merdeka mereka belajarnya berjalan Pak. Iya, betul. Nggak perlu Bapak cari-cari anak Bapak di titik tempat lain, ternyata habis itu anak Bapak suruh fotokopi, suruh beli gorengan, suruh tangan. Itu mah OB Pak. Iya. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, karena saya konsultan dan saya auditor masuk perusahaan. Banyak anak magang itu kerjanya fotokopi, Fotokopi buat kopi segala macam. Iya. suruh beli makan, suruh minta tanda tangan. Itu OB Pak. Iya, padahal ngasih ya kayaknya. Nah, harusnya kalau di kita kan tidak, kita bikin program. Kalau belum ada kerjaan, semuanya dibikin aja pekerjaan itu dulu tidak berbayar, merangkul UMKM. Merangkul UMKM bisa dijadikan PKM. Dosennya mah nggak pusing. Karena konsultingnya sudah bikin agenda ininya. Nah, jadi portofolio itu kan banyak kan, membantu UMKM ini nyusun laporan keuangan, nyusun laporan pajak segala macam gitu. Itu yang harus dibuat. Dan itu sudah saya sampaikan beberapa kampus, tapi nggak tahu. Itu yang kita dulu itu di TP3M itu tim peningkatan apa dulu Taiwan itu TP3M Pak, ingat dulu waktu di gedung lama itu sebenarnya kan kami itu udah buat lembaga semacam lembaga kerja ekonomi sih, khusus ekonomi. Mirip yang Bapak bilang ini, jadi tim TP3M itu ya itu tadi riset, penelitian pengertian ada di situ semua itu. Cuma nama doang nih. Belum ada kerja sama sekali. Belum ada kerja sama dari dulu tuh. Tapi masalahnya gini, kalau bikin lembaga itu jangan akademisi suruh yang mimpin, nggak jalan itu. Praktisi. Harus praktisi yang mimpin. Iya. Karena kalau akademisi dia ke dalam, kalau praktisi dia keluar, ya kan? Betul. Nah, jadi nanti lihat aja dosennya akademisi siapa, dia yang dimasuki sana, dibikin deal. Tapi jangan pro bono. Kalau pro bono nggak jalan. Orang siapa yang mau membesarkan sesuatu yang dia nggak ada punya manfaat? Ya gitu aja. Dosen kalau nggak dibayar bisa nggak ke kampus. Itu udah hidup lah ya kan gitu. Apalagi ya itu tuh real aja sih Pak gitu. Nah dibuat, tapi
apa manfaatnya buat kampus? Ya jelas dong. Oh. Kampus yang bakal dilirik oleh orang-orang karena kampus yang bisa menjamin anaknya bekerja. Bahkan orang perusahaan tinggal datang ke konsultingnya, mana anak yang pintar di sini sudah bisa, kami butuh. Daripada ngerekrut orang yang belum tahu. Belum bedain lagi, ayo repot. Itu bisa dikasih jamin kompensasi. Dia bisa Pak nyusun pajak, dia bisa loh Pak dia nyusun laporan keuangan, dia bisa loh melakukan audit internal. Karena sudah 3 semester kami didik sampai dia keluar. Nanti dikeluarkan sertifikat dari lembaganya. Ya kan? Nah, dosen-dosen yang punya potensi, saya juga mau deh bergabung jadi consulting. Masuk di situ. Bisa menjadi head-nya, bisa menjadi ketua regunya. Timnya itu adalah mahasiswa. Nah, harusnya itu dibuat menurut saya. Karena di Lampung coba bayang 130.000 UMKM. 2089 koperasi. Itu 10% koperasi itu yang RAT, Pak. Berarti 10% yang RAT itu sudah 10% yang cuma nyusun laporan keuangan. Di sisanya mau berantakan itu. Pasti konflik itu. Dan itu objek. Objek kita mau menyelesaikan. Cash anak-anaknya dapat tuh. Cash fraud auditnya mungkin dapat, cash counting problemnya dapat, cash auditing problemnya dapat, Pak. Anak-anak itu turunnya satu tim. Atau Bung Des. Gue desa teriak-teriak sekarang, Pak, bagaimana cara nyusun laporan keuangan. Dan nanti hubungannya langsung nanti antara lembaga ini dengan pemerintah kan hubungan tuh lembaga ini, Pemda segala macam. Jembatan. Itu yang saya waktu ngobrol sama Pak Rahyono kan, coba lembaga kajian aja Pak, nanti untuk apa semua data kita kumpulan, kita turun lapangan, mau dia Pak Rahyono nanti. Iya. Nah, kapan nih ke notarisnya nanti? Yang iya nggak mau nanti siapin dulu kata. Malam Ya, nih. temen di kampus. Oh. Ya kan mau, Iya. kita kan ngobrol-ngobrol inilah biasa lah. Jadi akan ini kan buat lembaga kajian, apa ya khususnya ekonomi sih. Nah, nanti bapak notarisnya maksudnya kita kan untuk notarisnya perlu bayar dia yang nanti kami buat semacam itu juga sih, jadi khusus ekonomi gitu loh. Jadi itu seperti yang Pak Ida bilang tadi itu yang ingin kita lakukan itu. Jadi kita maunya ya itu tadi mahasiswa juga bisa terlibat di situ nantinya gitu loh. Iya, mahasiswa harus mahasiswa. Mahasiswanya ya memang gitu. Pekerjaannya semua mahasiswa. Iya. Tapi nanti gini, bagaimana dengan mahasiswa lulus, kemudian ternyata dia tertarik, dia bisa direkrut sebagai staff untuk memimpin adik-adiknya. Kan ada Pak, kerjanya sudah sangat banyak sekali. Dia pintar, kamu mau cari kerjaan keluar, kamu kerja di sini aja. Bisa kerja sini aja Pak sebagai alumni. Iya, berarti dia bisa mengomandanin adik-adiknya. Mungkin sambil habis itu dia bisa kuliah lagi melanjutkan. Iya, dia punya pengalaman. Nanti dia bisa direkrut. Sehingga kita regenerasi dosennya itu bagus Pak. Dosennya praktisi dari oleh mahasiswa sudah bekerja, kemudian dia melanjutkan dia bayar situ. Mungkin nanti kampus bisa ngasih beasiswa. Coba bayangin regenerasi kita. 10 tahun setelah itu coba lihat kampusnya seperti apa. Itu yang saya bilang model gini yang parah itu, jadi mau dia siapa Mama Habib kan, sama siapa lagi siapa. Saya kan sejak dari Lampung itu udah begini Pak. Pikiran saya, karena saya dari Jakarta itu kan membawa mahasiswa dulu. Saya dari Mercu itu bawa 12 dulu. Dari Mercu dulu Pak. Biasanya Mercu, Pak Heri itu Mercu di kuliah sana dulu, cuma satu. Nah itu 12 Pak, itu langsung saya bawa ke perusahaan untuk consulting Pak. Nah setelah itu mereka lulus, bagus-bagus sama kerjaan. Karena mereka udah punya pengalaman, portofolio mereka udah ada. Iya. Pegang ini di perusahaan ini gitu. Itu ada, dan itu dikeluarkan dari kantor utama publik saya itunya. Sama consulting saya, pengalaman kerja bukan magang Pak. Pengalaman kerja. Karena dia mengerjakan itu selama 6 bulan lebih. Luar biasa. Kerjaan itu. Dan mereka incas langsung kan. Akhirnya udah keluar 11, 1 sampai hari ini masih ikut saya, itu 11-nya itu bagus-bagus gitu. Pak, kami dapat di sini. Oh iya bagus, saya bilang gitu. Artinya nggak ada istilah menganggur mereka. Iya. Karena di portofolionya udah ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Apalagi kalau dibilang begini, di Lampung ini Pak susah mencari kerja. Kalau cari kerja mah susah. Kalau buat kerjaan sih enggak. Nah, itu ya. Itu tadi Makanya entrepreneur itu kan begitu, bukan mencari peluang, tapi membuat peluang. Iya. Itu yang harus kita ciptain tuh Pak. Itu harus kita ciptain. Nah, betul itu. Kalau cari kerja masih sedikit. Mindsetnya mencari peluang, harus membuat peluang mindsetnya. Harus membuat peluang. Kalau saya membuat peluang. Kalau mencari peluang itu berarti kan kita bersaing dengan banyak orang. Kalau membuat peluang kita bersaing dengan diri sendiri. Benar. Kemalasan kita. Ya kan tidak fokusnya kita itu kan bersaing sama berputar otak mana yang menjadikan sebuah peluang. Itu bersaing sama diri sendiri. Tapi kalau mencari peluang kita bersaing dengan banyak orang. Bisa sih gitu. Tapi orang yang membuat peluang pasti dia bisa cari peluang. Iya.
orang buatnya aja bisa, Apa yang cari? iya kan? Iya kan? Iya. Makanya kalau kita kata Helmi Yahya kan kalau orang berbahasa Inggris tuh bilang kalau orang tuh kan cari uang. Kalau kita kemana nyari uang gitu. Kalau orang Barat dia kan make money pak, Yang membuat uang. bukan find money kan, make money, membuat uang. Dia buat uang itu. Iya. Kemana make money? Dia buat uang. Kalau kita kan cari uang. Cari uang. Jadi mindset ini akhirnya mencari terus berkompetisi gitu. Oke,